Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Firdausi dengan NIM 230802500013 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Penerapan Metode Ilmiah dalam Riset Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islam bertujuan membantu peserta didik berkembang secara akademik, sosial, emosional, dan spiritual. Konselor membutuhkan kemampuan menganalisis masalah siswa secara objektif, bukan sekedar berdasarkan intuisi. Metode ilmiah memberikan kerangka berpikir rasional dan sistematis dalam memahami perilaku dan permasalahan siswa. Di sisi lain, Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal dan ilmu sebagai bentuk ibadah intelektual. Integrasi metode ilmiah dan nilai Islam penting untuk menciptakan layanan bimbingan konseling yang tepat, mendalam, dan bermakna. Dalam penelitian ini dapat diambil dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat praktis. Yang kedua, manfaat teoritis. Manfaat praktis terdiri dari yang pertama, menjadi pedoman bagi guru bimbingan konseling dalam menerapkan metode ilmiah pada kegiatan konseling. Yang kedua, mendorong konselor bersikap profesional, objektif, dan spiritual sekaligus. Membantu lembaga pendidikan menyusun program bimbingan konseling berbasis riset dan berlandaskan pada nilai Islam. Yang terakhir yaitu menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan pendidikan Islam. Manfaat teoritisnya yang pertama yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan bimbingan konseling Islami. Yang kedua, dapat menjadi referensi akademik bagi kajian integrasi ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai Islam. Yang terakhir, menambah literatur bagi mahasiswa atau peneliti terkait pendekatan ilmiah dalam bimbingan konseling pendidikan Islam. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah proses sistematis untuk menghasilkan pengetahuan yang valid dan dapat diuji. Nah, metode ilmiah memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu observasi atau mengamati fenomena perilaku siswa. Tahapan yang kedua yaitu perumusan masalah, merumuskan persoalan secara jelas. Yang ketiga, hipotesis, dugaan sementara tentang solusi atau hubungan variabel. Yang keempat, eksperimen, atau juga disebut tindakan nyata untuk membuktikan hipotesis. Yang kelima, analisis data, mengolah data untuk menemukan pola atau perubahan. Dan yang terakhir, kesimpulan, yaitu hasil akhir penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu integrasi metode ilmiah. Islam mendorong penggunaan akal terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Metode ilmiah menyediakan pendekatan rasional, terukur, dan sistematis. Nilai Islam menyediakan arah moral, etika, dan niat yang benar. Penggabungan dua pendekatan ini menghasilkan penelitian yang pertama, akurat secara data, yang kedua, kuat secara religius, dan yang terakhir, bermakna bagi perkembangan karakter siswa. Konsep bimbingan dan konseling Islami. Bimbingan dan konseling Islami adalah upaya membantu individu mencapai kondisi ideal sesuai tuntunan Islami, yang berlandaskan yang pertama, ikhlas, amanah, sabar, muhasabah, dan takwa. Fokusnya bukan hanya pada penyelesaian masalah psikologis, tetapi juga penyadaran spiritual, penguatan iman, serta pembentukan akhlak. Konselor Islami bertindak sebagai pembimbing yang tidak hanya ahli secara teknik, tetapi juga berkarakter religius.
Contoh hasil risetnya, setelah 3 sesi layanan konseling Islami, kedisiplinan siswa meningkat 28%. Siswa menunjukkan peningkatannya yang berupa motivasi belajar, kesadaran spiritual, rasa tanggung jawab akademik. Riset menunjukkan bahwa pendekatan ilmiah tidak bertentangan dengan nilai Islam, bahkan malah saling melengkapi. Kontribusi metode ilmiah terhadap bimbingan dan konseling. Yang pertama ada akurasi tinggi, 2 profesionalisme konselor meningkat, dan yang ketiga menghasilkan pengetahuan baru, yang keempat membentuk karakter ilmiah siswa, yang terakhir layanan lebih efektif. Akurasi tinggi. Maksud dari akurasi tinggi ini adalah langkah BK didasarkan pada data nyata, bukan asumsi. Profesionalisme konselor meningkat, bekerja sistematis dan terukur, menghasilkan pengetahuan baru, dapat menjadi rujukan bagi penelitian lain. Membentuk karakter ilmiah siswa belajar berpikir logis, reflektif, dan beriman. Layanan lebih efektif terbukti meningkatkan perilaku positif siswa. Tantangan yang dihadapi dalam metode ilmiah dalam riset bimbingan konseling ini, yang pertama yaitu masih banyak guru bimbingan konseling yang belum memahami metodologi penelitian ilmiah. Instrumen penilaian khusus untuk BK Islami masih terbatas. Fasilitas penelitian di sekolah atau madrasah belum memadai. Minim pelatihan riset khusus untuk konselor. Beban administrasi guru pun menghambat proses penelitiannya. Solusi yang dapat dilakukan ada 5M. Yang pertama, mengadakan pelatihan metodologi riset untuk guru BK. Yang kedua, mengembangkan instrumen evaluasi yang berorientasi nilai Islam. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara kampus dan sekolah. Yang keempat, memperkuat budaya riset di lembaga pendidikan Islam. Yang kelima, menyediakan dukungan kebijakan bagi program BK berbasis riset. Sintesis konseptual. Integrasi metode ilmiah dapat menghasilkan layanan konseling yang ilmiah, objektif, dan terukur, pendekatan yang bermoral, spiritual, dan berorientasi akhlak, riset bimbingan konseling Islami yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi siswa. Jadi kesimpulannya, ilmu modern dan nilai Islam tidak bertentangan, melainkan saling menguatkan. Metode ilmiah memberikan dasar kuat dalam riset bimbingan konseling Islami. Integrasi antara rasionalitas ilmiah dan spiritualitas Islam menjadikan layanan bimbingan konseling lebih efektif dan bermakna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan perilaku belajar siswa hingga 28%. Riset bimbingan konseling Islami berpotensi besar mendukung pembentukan karakter religius dan ilmiah peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.